Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya adalah Aditya Muhammad, mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Andalas. Pada kali ini, saya akan memaparkan mengenai penerapan artificial intelligence pada cyber public relation era 5.0. Nah, selanjutnya itu eh, apa itu cyber public relation? Cyber public relation ini adalah suatu perubahan daripada praktik humas yang face to face sekarang telah menggunakan teknologi atau cyber atau dunia digital. Nah, dalam kasus ini saya mengangkat peran cyber relation daripada promosi film Ibuku Ibu-Ibu oleh GJLS Entertainment. Mereka menggunakan AI sebagai alat untuk promosi film dan tentu saja ini dapat kita simpulkan bahwa GJLS menggunakan promosi film melalui media digital dan ini merupakan suatu penerapan daripada cyber public relation dalam praktik public relation konvensional. Lanjut. Penggunaan teknologi AI dalam cyber public relation pada promosi film Ibuku Ibu-Ibu oleh GJLS Entertainment. Jadi film ini terdiri dari 3 bintang utama, Regen, Ifzi, dan Rispo. Mereka merupakan finalis stand up komedi Indonesia. Perkembangan stand up komedi Indonesia ini melahirkan bintang-bintang muda, talenta berbakat di dalam dunia komedi. Tentunya menjadi suatu hiburan bagi masyarakat dengan metode komedi kekinian. Jadi mereka ini muncul sebagai talenta baru dalam memenuhi hasrat masyarakat terkait film-film tentang komedi. Apa saja kaitan stand up komedi dengan promosi digital? Pertama, yaitu memanfaatkan platform digital sebagai media utama dalam distribusi. Jadi, tim ini menggunakan YouTube sebagai untuk mengunggah pertunjukan komedi secara rutin, vlog, dan membuat sketsa. Dan selain itu juga memanfaatkan TikTok dan Reel Instagram seperti cerita lucu yang pendek tapi penuh dengan punchline sehingga viral di kalangan anak muda. Selanjutnya menggunakan media digital sebagai promosi acara seperti fitur iklan yang berbayar. Jadi mereka membayar iklan di suatu media sosial sehingga jangkauannya lebih luas daripada mengiklankan apa yang ingin mereka tampilkan di media cetak atau koran. Selanjutnya menggunakan personal branding komika lewat konten digital. Mereka membuat semacam aksi-aksi panggung, podcast misalkan, daily vlog, serta konten-konten edukatif. Tujuannya untuk memberikan insight kepada pemirsa bahwasanya mereka punya karya baru yang ingin ditampilkan di layar lebar. Selanjutnya kolaborasi promosi produk film atau kampanye. Sekarang komika-komika ini yang terlibat daripada produksi film ini dilibatkan oleh brand, sehingga strategi ini juga secara tidak langsung merupakan endorsement untuk masyarakat tahu bahwasanya pemeran film ini menjadi suatu brand daripada sebuah perusahaan, sehingga masyarakat tahu mengenai promosi film ini secara tidak langsung. Nah, selanjutnya konten digital sebagai media promosi. Jadi mereka membuat konten untuk promosi atau behind the scene atau scene yang salah-salah yang mereka munculkan di platform media digital mereka, sehingga membuat penonton tetap penasaran bagaimana sih sebenarnya cerita film ini. Selanjutnya dengan melakukan live streaming
atau interaksi secara langsung di media yang mereka punya seperti TikTok, Instagram, atau YouTube dengan membuka sesi live atau tanya jawab sehingga bisa langsung dijawab oleh para pemeran terkait film ini. Hasil dan dampak dari promosinya adalah dengan menggunakan AI daripada praktik cyber public relation, yaitu film menjadi semakin populer di kalangan audiens digital meski minim promosi yang konvensional, yang pastinya diperoleh exposure yang tinggi dengan budget yang rendah. Di sini saya menemukan suatu rumusan bahwa komedi plus cyber PR sama dengan strategi efektif promosi film dengan cara yang alternatif. Selanjutnya, stand up komedi ini dalam film Ibuku Ibu-Ibu bukan hanya bagian dari sebuah film, tapi juga strategi cyber PR yang mengandalkan kreativitas, kejenakaan, dan kedekatan emosional dengan para audiens. Sehingga ini dapat dikatakan sebagai praktik kehumasan dan promosi film yang modern. Tentu saja di dunia digital kita harus melakukan kerjasama. Dalam dunia digital, kerjasama ini disebut dengan kolaborasi dengan influencer. Jadi melalui influencer-influencer inilah film-film tersebut bisa trending karena direview sebelum film ini tayang sehingga menampilkan rasa-rasa penasaran. Kenapa harus direview? Ya karena tujuannya adalah untuk mencapai target daripada penonton nantinya. Dan kenapa harus influencer? Karena influencer ini adalah orang yang terkenal di media sosial yang memiliki pengikut yang jumlahnya cukup banyak dan aktif. Sehingga dapat dikatakan sebagai strategi yang cerdas dalam pemanfaatan cyber public relation. Nah, kesimpulannya adalah dalam penggunaan influencer memberikan pengaruh yang sangat besar. Karena mereka yang seperti saya jelaskan tadi mereview kembali atau mereview film ini sebelum film ini tayang. Jadi dapat mempengaruhi para audiens atau calon penonton. Atau kita biasa disebut juga dengan istilah call to action. Nah, contoh penerapannya yaitu Yusri Khoir hadir di YouTube channel yang jumlah penontonnya cukup besar di Jakarta, dan film-film cuplikan trailer-trailernya juga di-repost oleh kreator-kreator lokal yang aktif di TikTok. Nah, selanjutnya menggunakan chat engine, sehingga berita-berita mengenai film ini viral di beberapa media cetak online seperti Narasi, Detik.com, Kompas.com. Selanjutnya, mereka juga melakukan promosi film cyber PR-nya di TV konvensional, yaitu mereka tampil sebagai news anchor di Kompas TV, padahal tujuan utamanya adalah promosi daripada film yang akan ditayangkan. Pemanfaatan media sosial yaitu Instagram pastinya, mereka terus menyampaikan konten-konten kreatif terkait kelucuan film ini dan menampilkan berbagai konten lucu, kelucuan-kelucuan kru tentu saja, sehingga ini semakin menarik rasa penasaran calon penonton. Disinilah peran AI daripada cyber public relation. Yang terakhir adalah mengajak key opinion leader. Di sini Bapak Anies Baswedan yang merupakan mantan gubernur DKI Jakarta serta mantan calon presiden Republik Indonesia juga diajak menonton gala primernya. Sehingga masyarakat tahu, sekelas Bapak Anies aja menonton film ini. Sehingga para penggemar Bapak Anies merasa menjadi suatu kebutuhan bahwa dia juga harus menonton ini karena direkomendasikan langsung oleh opinion leadernya dengan tujuan mengajak untuk menonton film ini.
Nah, peran utama AI dalam cyber PR pada film ini adalah menganalisa audiens secara otomatis dengan menggunakan AI, karena semuanya by data agar sesuai dengan target. Konten promosinya yang dilakukan secara personal dan efektif, seperti membuat trailer atau caption yang dibantu oleh AI dan hashtag sehingga film ini viral di media-media sosial. Nah, selanjutnya yaitu dilakukannya uh, monitoring kampanye secara real time. Jadi AI dalam praktek cyber PR ini memantau engagement atau respon penonton untuk evaluasi secara cepat, dengan tujuan tadi adalah mencapai target daripada penonton film ini. Kesimpulannya, melalui AI, promosi film lewat cyber PR menjadi lebih efisien, kreatif, dan responsif. Jadi teknologi membantu semua promosi daripada film ini dan menggampangkan kerja daripada seorang praktisi humas atau praktisi public relation. Selanjutnya, dalam era industri hiburan yang sangat kompetitif, AI telah menjadi alat yang strategis, yang sangat esensial dalam membantu melakukan promosi. Ya tentu saja karena biayanya sangat murah, tidak memakan waktu yang cukup banyak, dengan tujuan yaitu viral. Kalau ini promosi ini sudah viral, masyarakat sudah tahu, maka target penonton yang akan datang dengan mudah dapat tercapai. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai pemanfaatan artificial intelligence di era 5.0 dalam praktik cyber public relation. Di sini saya berpesan, manfaatkan teknologi sebaik mungkin, cari untung sebanyak-banyaknya dari teknologi, karena yang menguasai dunia digital akan menguasai dunia kedepannya. Saya Aditya Muhammad, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.